Selamat datang praktikan di Praktikum Time Series Lab ke-9. Lab ini merupakan lab terakhir untuk Praktikum Time Series pada tahun ini. Di Praktikum Time Series kali ini kita akan membahas mengenai vektor autoregresif atau VAR forecasting. Materi ini merupakan lanjutan dari materi VAR yang telah kita pelajari di praktikum sebelumnya. Namun saat ini kita akan mengulang beberapa materinya dan juga menambahkan materi mengenai cara melakukan forecasting menggunakan metode VAR. Tapi sebelum aku lebih lanjut nih ke materinya, teman-teman boleh untuk download dulu ya seluruh materi yang ada di link berikut ini. Oke, VAR atau vektor autoregresif merupakan model peramalan multivariat yang digunakan untuk menyusun sistem peramalan dari data deret waktu yang saling terkait. Jadi pengamatan suatu variabel tidak hanya dipengaruhi oleh periode pengamatan sebelumnya saja, namun juga dipengaruhi oleh periode waktu sebelumnya pada variabel lainnya. Nah, penggunaan VAR untuk peramalan ekonomi merupakan sebuah alternatif dari model persamaan tunggal atau univariat dan model persamaan simultan yang tradisional. Sehingga keunggulan dari forecasting menggunakan metode VAR adalah memperhitungkan interdependensi antar variabel. Misalnya, kita memiliki dua variabel yaitu harga dan kuantitas. Dengan metode ini, maka diperhitungkan juga adanya kemungkinan bahwa harga dan kuantitas itu saling mempengaruhi. Oleh karena itu, hal ini dapat mengurangi nih masalah akibat misspesifikasi seperti pada model struktural, di mana biasanya ketika menggunakan metode selain VAR nih, kita perlu menentukan terlebih dahulu mana variabel dependennya, mana variabel independennya, seperti itu. Maka dari itu, metode dari VAR ini sangat berguna ketika teori ekonomi gagal menjelaskan fenomena ekonomi karena metode VAR dapat menentukan interdependensi antar variabel berdasarkan data yang ada. Atau istilah yang sering digunakan pada metode ini adalah let the data speak for itself, sehingga metode ini lebih berbasis pada data bukan teori. Oke, kelebihan dari menggunakan metode VAR adalah semua variabel itu bersifat endogen. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing mikirin variabel mana nih yang endogen, mana yang eksogen gitu. Lalu untuk estimasi model VAR, dia sangat sederhana dengan menggunakan OLS pada setiap persamaannya secara terpisah. VAR juga memungkinkan nilai variabel bergantung pada lebih dari sekadar leg-nya sendiri, sehingga VAR ini lebih fleksibel daripada model AR univariat. Kemudian peramalan VAR seringkali lebih baik daripada model persamaan simultan yang kompleks. Sedangkan untuk kekurangan dari metode VAR adalah merupakan model non-struktural atau ateoritis. Nah, sebenarnya ini nggak secara keseluruhan merupakan kekurangan ya, karena sebenarnya sifat ini justru yang membuat VAR itu berbeda dengan metode lain dan juga bisa menjadi kelebihannya tersendiri gitu. Tapi pada metode VAR ini karena dia menggunakan sedikit informasi teoritis tentang hubungan antara variabel dalam melakukan spesifikasi model, maka seringkali tidak jelas nih bagaimana perkiraan koefisien VAR harus dijelaskan karena sifatnya yang ateoritis tadi. Kemudian pada VAR ini perlu mencari panjang leg optimum. Namun untuk masalah ini kita sudah mengetahui ya caranya untuk menentukan leg optimum, dan di praktikum kali ini kita juga akan mereview bagaimana cara menentukannya. Lalu model VAR ini juga memiliki parameter yang banyak. Kalian juga mungkin sudah menyadari ya di lab praktikum ke-7 saat membuat persamaan variabelnya itu jadi banyak yang harus ditulis. Nah, semakin banyak variabel dan leg yang kita gunakan, maka semakin panjang pula bentuk persamaan serta parameternya. Kemudian VAR juga harus menggunakan variabel yang telah stasioner. Nah, pada praktikum kali ini kita juga akan menggunakan model VAR first difference seperti praktikum sebelumnya ya. Lalu, tahap atau langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membangun model VAR adalah yang pertama, yaitu uji stasionaritas. Kemudian yang kedua, menentukan leg optimum, bisa dilakukan dengan cara pre-estimation atau post-estimation. Yang ketiga, melakukan regresi VAR dengan leg optimum. Yang keempat, melakukan uji kausalitas. Yang kelima, melakukan uji kestabilan model. Yang keenam, melakukan IRF dan FFVD seperti praktikum minggu kemarin ya.
Kemudian nomor 7, melakukan uji kointegrasi untuk menentukan apakah perlu dilanjutkan ke model VECM atau tidak. Apabila ternyata tidak ada kointegrasi, maka terakhir kita bisa melakukan forecasting VAR yang akan kita lakukan pada praktikum minggu ini. Untuk uji stasionaritas, kita menggunakan ADF test yang mana hipotesisnya adalah H0 variabel tidak stasioner atau terdapat unit root, HA variabel stasioner tidak terdapat unit root. Kemudian untuk kriterianya, ketika p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak, dan apabila p-value lebih dari alfa, maka H0 tidak dapat ditolak. Untuk kesimpulannya dapat dituliskan dengan tingkat signifikansi berapa nih, apakah 1%, 5%, atau 10%, dapat disimpulkan bahwa variabel sudah stasioner di tingkat apa nih, apakah tingkat level, turunan pertama, atau turunan kedua. Kemudian dalam menentukan lag optimum dapat dilakukan dengan cara post estimation dan pre-estimation. Ketika melakukan uji lag optimum dengan menggunakan cara post estimation, maka kita perlu melakukan regresi VAR dengan lag tertentu. Baru kita bisa menjalankan komen VAR shock. Tapi ketika kita menggunakan cara pre-estimation, maka kita bisa langsung saja tuliskan komen VAR shock, nama variabel 1 dan nama variabel 2. Seperti itu. Nah, kemudian cara untuk mengetahui lag mana yang optimum adalah dengan mencari lag dengan bintang yang paling banyak atau mencari lag dengan angka FPE, AIC, HQIC, dan SBIC yang paling kecil. Nah, setelah mengetahui lag mana yang paling optimum, maka kita bisa langsung saja nih melakukan regresi VAR dan membuat persamaannya dalam bentuk persamaan biasa dan juga matriks. Nah, jumlah banyaknya persamaan dari model VAR tergantung dari banyaknya variabel yang kita gunakan di dalam regresi. Ketika kita menggunakan 4 variabel, maka kita akan memiliki 4 persamaan dengan 4 variabel dependen yang berbeda-beda. Lalu kita bisa melakukan uji kausalitas, di mana kausalitas ini memiliki dua tipe, yaitu unidirectional causality atau searah dan bidirectional causality atau dua arah. Nah, terus gimana nih cara mengetahui adanya kausalitas atau tidak? Pertama-tama kita perlu menentukan hipotesisnya, di mana hipotesisnya itu adalah H0 tidak terdapat hubungan kausalitas antar variabel, HA terdapat hubungan kausalitas antar variabel, dan kriterianya ketika p-value kurang dari alfa maka H0 ditolak, ketika p-value lebih dari alfa maka H0 tidak dapat ditolak. Pada stata, uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan komen VAR-Granger. Jadi cara kita untuk mengetahui apakah ada kausalitas adalah kita lihat dulu nih yang p-value-nya kurang dari alfa gitu ya. Misalnya dari income ke hours, nilai p-value-nya lebih kecil dari alfa. Dan kausalitas dari hours ke income, nilai p-value-nya lebih besar dari alfa. Maka terdapat hubungan kausalitas satu arah. Tapi ketika kausalitas dari income ke hours dan hours ke income, nilai p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka terdapat hubungan kausalitas dua arah. Nah, tapi kalau misalnya kayak di contoh ini ya, di mana kausalitas dari income ke hours dan hours ke income, nilai p-value-nya lebih besar dari alfa, maka dia tidak ada kausalitas gitu. Selanjutnya, dalam melakukan regresi VAR, kita juga perlu untuk menguji stabilitas dari model. Uji ini dapat dilakukan dengan stata menggunakan komen VAR stable, graph. Jadi model dikatakan stabil gitu ya apabila eigenvalue berada di antara -1 dan 1 atau titik eigenvalue di dalam grafik dia berada di dalam lingkarannya. Kemudian kita bisa melakukan uji kointegrasi nih untuk menentukan apakah terdapat atau tidak terdapat kointegrasi. Bila terdapat kointegrasi maka bisa dilanjutkan dengan model VSCM. Tapi apabila tidak terdapat kointegrasi maka bisa dilanjutkan menggunakan model VAR. Nah, uji kointegrasi salah satunya bisa dilakukan dengan grafik.
untuk memperkirakan apakah terdapat hubungan jangka panjang atau kointegrasi dari variabel yang kita gunakan. Tapi hasil dari grafik ini sangat subjektif ya. Setiap orang bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda, sehingga lebih baik kita menggunakan uji kointegrasi Johansen yang bisa menghasilkan nilai statistiknya. Pada uji kointegrasi Johansen ini, hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat kointegrasi antara variabel, HA terdapat kointegrasi antara variabel. Untuk kriterianya, ketika trace statistik lebih dari critical value, maka H0 ditolak. Ketika trace statistik kurang dari critical value, maka H0 tidak dapat ditolak. Lalu, untuk kesimpulannya, jadi terdapat atau tidak terdapat hubungan jangka panjang atau kointegrasi antara variabel sebanyak berapa kejadian gitu. Nah, untuk menentukan nih banyaknya jumlah kejadian, kalian juga bisa lihat dari letak bintangnya nih. Kalau bintangnya seperti di gambar nih, dia berada di rank 0 nih. Ya, kita lihat ini bintangnya dan dia ada di rank 0. Berarti terdapat 0 kejadian atau artinya tidak terdapat kointegrasi. Tapi kalau bintangnya misalnya ada di rank 1, ya, misalnya bintangnya ada di sini gitu ya, di rank 1, berarti terdapat kointegrasi antara variabel sebanyak 1 kejadian. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai forecasting VAR. Untuk melakukan forecasting VAR di Stata, kita bisa menuliskan komen fcast compute fc underscore. Nah, sebenarnya fc underscore ini bebas ya, kalian mau namain apa, lalu koma step 5. Nah, si step ini menunjukkan jumlah periode yang ingin di forecast. Jadi kalau kalian mau 8 periode selanjutnya, maka diganti jadi koma step 8 gitu. Lalu kalau kalian ingin melihat hasil grafik dari forecastnya, kalian bisa gunakan komen fcast graph fc underscore d underscore income. Ini untuk contoh di sini ya, kita pakai variabel income. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai variabel lain, maka tinggal diganti aja ya nama variabelnya. Jadi fcast graph nama variabel kalian. Nah, jadi ketika kita menggunakan komen fcast compute, maka secara otomatis Stata akan membuat 4 variabel baru. Nah, misalnya kalian punya 2 variabel. Nah, nanti Stata secara otomatis akan membuat masing-masing variabelnya 4 gitu ya. Maka jadi ada total 8 variabel baru. Terus apa aja sih variabel baru itu? Nah, variabel baru ini terdiri dari variabel baru yang diperkirakan atau variabel hasil forecast-nya, kemudian variabel batas bawah atau lower bound atau LB dari confidence interval, lalu variabel batas atas atau upper bound atau UB dari confidence interval, serta variabel standar error-nya atau SE. Nah, ini adalah contohnya ya di sini di mana kita punya variabel income ya. Kemudian nanti dia akan menghasilkan variabel FCD income. Terus FCD income LB untuk yang lower bound-nya. Kemudian FCD income UB untuk upper bound-nya. Dan FCD income SE. Gitu. Jadi nanti bakal ada 4 variabel baru. Terus untuk hasil grafiknya nih, kita bisa lihat nilai dari hasil forecast-nya. Dan juga kita bisa lihat confidence interval-nya. Gitu. Jadi ini untuk grafik hasil forecast-nya. Oke, sekian untuk praktikum lab ke-9 ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa ya untuk mendownload seluruh materi pada link berikut ini. Semoga praktikum time series ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi dari mata kuliah time series. Dan semoga seluruh pembelajaran pada praktikum ini bisa bermanfaat terus untuk teman-teman semua. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi TA-nya masing-masing. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak dan sampai jumpa di kelas lab praktikum. Dadah!